Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hati, ya. Menambatkan hati kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Apa artinya menambatkan? Menambatkan itu artinya mengikatkan sesuatu pada suatu tempat, ya, supaya jangan sampai terlepas. Sama dengan kapal, kalau dia bersandar di pinggir pantai, itu kan ada jangkar, ya. Untuk apa? Supaya kapal itu tidak terhanyut di bawah arus. Nah, demikian juga kita. Hati kita perlu tertambat kepada kasih karunia, ya. Nah, kalau berbicara tentang hati, hati itu adalah bagian organ tubuh manusia yang di dalamnya terdapat emosi, pikiran kita, dan juga keinginan. Dan di dalam hati juga kita mengambil keputusan baik atau benar, ya. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya sempurna, hatinya bersih, hatinya kudus, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Tapi ketika dosa masuk, maka dia terpisah dengan Allah dan tidak lagi berkomunikasi secara efektif dengan Tuhan. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa masuk dalam hidup manusia, kecenderungan hatinya selalu ingin berbuat jahat. Pernah baca itu? Di dalam Kejadian pasal 6. Jadi kecenderungan hatinya selalu ingin berbuat jahat. Tidak bisa tidak, dia selalu ingin berbuat jahat. Makanya Tuhan mau melenyapkan manusia pada waktu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Air bah turun, ya. Nah, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, ya. Dia datang, dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk apa? Membersihkan hati kita dari hati nurani yang jahat. Anda baca itu? Membersihkan hati nurani kita dari hati yang jahat. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Ya. Jadi hati kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Jadi hati saudara dan saya sekarang ini bersih hatinya. Kudus hatinya. Jadi kalau sudah bersih hatinya, kita tidak begini lagi doanya, Tuhan sucikan hati saya, bersihkan hati saya, kuduskan hati saya. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menyucikan kita, sudah menguduskan hati kita. Jadi hati saudara sekarang ini adalah hati yang murni. Paulus salah satu contoh yang mengungkapkan hal ini. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, waktu dia ada di pengadilan, dituntut di pengadilan, dia berkata bahwa aku bersyukur sampai hari ini saya berdiri di hadapan Allah, kira-kira begitu bahasanya, ya, dengan hati nurani yang murni. Dan waktu saya membaca ini, saya juga heran, kok bisa ya berani Paulus berkata seperti itu? Kok dia bilang kok berdiri di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang murni? Makanya orang yang pada waktu seorang imam, menyuruh orang di samping itu untuk menampar pipinya Paulus. Ya, hanya gara-gara mengatakan bahwa Paulus memiliki hati nurani yang murni. Saya juga berpikir waktu itu, kok berani sekali ya Paulus? Kenapa kok Paulus berbicara seperti itu? Saya baru tahu ternyata dia berkata seperti itu, ternyata karena darah Yesus sudah menguduskan hati, sudah memurnikan hatinya. Jadi saudara jangan takut lagi, hati saya penuh dengan dosa apa enggak ya, hati saya penuh dengan hal yang jahat apa enggak. Enggak, hati kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, walaupun demikian, ya, kita sudah dibersihkan hati kita dari hal yang jahat oleh darah Kristus. Namun demikian, kita juga kadang-kadang kita bisa berbuat dosa.
Ya kan? Kadang-kadang kita berbuat kesalahan. Nah, itulah sebabnya Alkitab memberitahu kita, ya. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 9. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Amin. Ya. Ada kalimat begini. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Mengapa demikian? Yang pertama, ya, mengapa demikian? Karena di kalimat yang pertama dia bilang, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Hati kita diperkuat dengan kasih karunia supaya kita apa? Jangan sampai kita disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing yang membingungkan kita. Ya kan? Apa kalau zaman itu, zaman gereja mula-mula, banyak sekali ajaran-ajaran asing yang membingungkan orang-orang percaya. Ingat, kitab Ibrani ini adalah kitab yang ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi mereka percaya kepada Yesus, tapi di tengah perjalanan banyak yang ragu. Ragunya apa? Mereka nggak percaya betul bahwa masa cuman percaya Yesus saja, ya, hidup karena kasih karunia saja. Terus hukum Musa kemana? Makanya orang mulai ragu, bimbang. Mulailah mereka mengajarkan bahwa untuk kita selamat tidak hanya percaya kepada Yesus. Jadi perlu ada hukum Musa, namanya hukum sunat, disunat mereka. Nah, itu salah satu pada waktu itu ajaran asing, ajaran-ajaran asing. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain, ajaran Nikolaus lah, ajaran macam-macam ajaran pada saat itu. Karena Alkitab ini belum dibukukan. Belum ada Alkitab seperti kita sekarang. Kacau betul. Padahal, ya, untuk kita selamat hanya satu saja, yaitu karena percaya, karena anugerah Tuhan yang diterima melalui iman. Ingat tuh, kita diselamatkan karena iman, bukan oleh kasih karunia-Nya, tapi karena iman. Tapi kan sering kita, karena kasih karunia, betul, tapi oleh iman. Ingat betul tuh, hidup ini karena iman. Kita ada di sini karena iman, percaya. Kasih karunia itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk orang-orang belum percaya atau yang tidak percaya, semua berlaku kasih karunia. Tapi kalau mereka tidak percaya, maka kasih karunia itu tidak berlaku. Ingat, kasih karunia itu adalah seseorang, pribadi, namanya Yesus. Pada zaman Yesus, ya, waktu dia hidup secara fisik di Israel zaman dulu, Yesus itu ada di tengah-tengah orang Israel. Kemana-mana dia jalan, dia memberitakan Injil. Kemana-mana dia melakukan mujizat. Terkenal nggak dia? Terkenal nggak? Terkenal. Pasti saya yakin ya, mungkin 99% orang, 3 tahun bayangkan. Bayangkan 3 tahun, terus dia melakukan hal-hal yang ajaib. Masa nggak ada yang tahu? Pasti tahu semua kan? Itu kasih karunia itu berjalan dia di tengah-tengah orang Israel. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Sekarang pertanyaannya, semua orang disembuhkan nggak dari yang sakit, dari sakit? Semua orang? Enggak. Enggak semua orang yang sakit sembuh. Enggak semua. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Jadi ada kasih karunia itu berlaku di tengah-tengah mereka. Tapi sayang sekali, mereka enggak tahu. Mereka enggak percaya. Mereka pikir ini hanya seseorang, Yesus namanya nabi, guru, rabi. Makanya pada waktu itu kan rabi aja mereka, rabi. Ya, belum lagi dipengaruhi oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, bahwa ini sesat. Ini sesat. Kalau sudah begitu, orang sudah cuek, sudah kan. Jangan, enggak usah, jangan. Makanya ada sebuah peristiwa di mana Yesus berada di sebuah kota Nazaret kalau tidak salah, banyak orang tidak percaya.
Alkitab bilang tidak banyak Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Karena apa? Ketidakpercayaan. Jadi kasih karunia itu ada. Nah, hari ini pun juga sebenarnya hidup kita ini karena kasih karunia. Tapi harus diterima dengan iman. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib itu kan untuk menggantikan kekelemahannya kita, kekurangan kita. Semua hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan manusia, terutama dosa, itu sudah Tuhan Yesus gantikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang menerimanya, Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya. Tapi bagian kita adalah menerima dengan iman. Ya. Nah, jadi meskipun kita tidak memiliki hati lagi untuk cenderung berbuat jahat, tapi kita bisa juga melakukan kadang-kadang. Karena itu perlu hati kita melekat. Terus hati yang melekat kepada kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama ya, supaya apa? Kita jangan terombang-ambing oleh ajaran asing. Kemudian yang berikutnya supaya tidak menimbulkan akar yang pahit. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jangan menjauh dari kasih karunia, supaya apa? Jangan timbul akar yang pahit. Pernah ngalami kepahitan? Pernah ya? Pernah, ya hampir semua kita pernah. Tapi saya dari dulu paling tidak senang nama kata kepahitan. Rasanya kepahitan, aduh sakitnya tuh di sini. Makanya ada lagu, sakitnya tuh di sini. Iya kan? Rasanya apa? Saya kalau istilah kepahitan itu, mendingan pakai menggunakan jengkel aja lah. Jengkel hatinya. Jengkel kan beda kan? Jengkel ya udah selesai. Kalau kepahitan itu kan rasanya tuh dendamnya, wah nggak habis-habis. Maka saya nggak mau istilah kepahitan dari dulu, ya. Jadi kita supaya tidak menimbulkan akar yang pahit, kebencian, membuat kerusuhan, keributan. Alkitab jangan menjauh dari kasih karunia. Karena kita ini hidup karena bergantung dengan kasih karunia. Siapa contoh di Alkitab yang tidak kepahitan? Yusuf contoh. Yusuf itu kalau zaman sekarang bandingkan dengan orang kepahitan, aduh hatiku jengkel misalnya ya, kepahitan, tidak mau mengampuni. Yusuf itu pun juga sebenarnya punya kesempatan untuk mengalami kepahitan dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Loh saudaranya sendiri loh. Saudaranya sendiri kan seharusnya kan enggak seperti itu. Tapi ini saudaranya sendiri sudah enggak ditegur, ya kan? Sendirian dia di situ. Ada tapi enggak ditegur, itu kan sudah enggak enak. Ini tambah lagi dibuang ke sumur. Nah, itu kan jahat sekali. Habis itu dijual lagi. Ya kan? Jadi budak. Tapi Alkitab memberitahu, ternyata Yusuf ini hidup karena kasih karunia. Luar biasa. Nah, kita baru tahunya itu di Kisah Para Rasul. Kalau di Kejadiannya nggak ada kasih karunia, hanya Tuhan menyertai Yusuf. Kok bisa dia melewati? Nah, makanya begitu ayahnya meninggal, Yakub meninggal, ya saudara-saudaranya datang ke Yusuf. Mereka sadar memang ini pasti kepahitan luar biasa nih Yusuf ini. Datang minta maaf. Yusuf, ampuni kami karena kami dulu begini-begini. Tapi Yusuf bilang apa? Oh, bukan kamu sebenarnya. Nah, ini luar biasa jawabannya Yusuf, ya. Bukan kamu, tapi Allah yang membuat aku ada di sini. Allah yang menyuruh aku ke sini. Hebat nggak? Jadi kalau kita dipahitin orang, kalau kita dipahitin orang, berarti ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Jelas ya? Ada sesuatu. Bayangkan jawabannya, bukan kamu, tapi Allah yang menyuruh aku di sini. Itu kan bingung kakak-kakaknya. Kok Allah? Orang kami kok yang jual. Kami yang jual, kamu kok Allah. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Allah yang membuat dia ada di sini untuk menyediakan untuk mempersiapkan kehidupan suatu bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara pun juga
Kalau dipahitin orang, dijengkelin orang, udah serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih, saya hidup karena anugerah. Setiap ada masalah, pasti ada sesuatu yang di balik semua itu ada yang baik. Jangan, sakitnya di sini. Makanya diciptakanlah lagu sakit tuh di sini. Anak-anak muda kan enggak tahu, itu lagu udah lama itu. Tahu? Tahu. Lagu dangdut kan itu ya? Nah itu. Jadi jangan sampai menimbulkan akar yang pahit hati kita, ya. Nah, jadi jangan menjauh dari kasih karunia supaya jangan menimbulkan akar yang pahit. Jadi hari ini saya percaya di sini nggak ada akar yang pahit. Sudah dibebaskan karena hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Sudah diampuni. Tuhan sudah mengampuni kita. Orang yang kepahitan tidak mau mengampuni karena tidak mengerti bahwa pengampunan itu adalah anugerah, sudah diberikan cuma-cuma. Karena itu mudah bagi kita untuk mengampuni orang. Gampang sekali ngampunin orang jadinya. Karena apa? Karena kita tahu, saya sudah diampuni. Iya. Kenapa orang susah sekali mengampuni orang? Karena dia belum tahu bahwa dirinya sudah diampuni. Ya. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama adalah sekalipun kita sudah sudah dibebaskan, dalam artian kecenderungan hati kita bukan lagi hal yang jahat, tapi kita perlu waspada, ya. Yang pertama tadi adalah hati yang tertambat pada kasih karunia. Kemudian yang kedua, menjaga hati dengan kewaspadaan. Kita buka dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Kehidupan kita terpancar dari hati kita. Sumbernya kehidupan kita ternyata dari hati, ya. Karena itu hati kita harus dijaga. Tahu maksudnya jaga, ya? Kalau seorang prajurit, kalau dia pergi ke medan perang, atau nggak usah ke medan perang, prajurit yang berjaga di depan pos, apa yang dia pegang? Senjata kan? Senjata. Kalau dia nggak punya senjata, sama dengan dia bunuh diri. Senjatanya dia itu adalah untuk menjaga dia, melindungi, dan juga untuk menyerang musuh. Kalau dia nggak punya senjata, pasti dimarahin sama komandan. Nah, kita pun juga begitu. Kita harus punya senjata. Ya, dulu saya waktu saya mahasiswa, kita ada namanya resimen mahasiswa, ya. Itu dilatih sama tentara gitu di Tabanan sana. Nah, waktu kita hari pertama, ya menban. Waktu hari pertama, kita dikasih senjata. Terus diinstruksikan, setiap pagi senjata harus dibersihkan. Pokoknya dibersih, diminyain gitu kan. Nah, setiap pagi kita bangun jam 4 gitu kan. Lalu saya lihat teman-teman bersih. Terus saya juga buka senjatanya. Hari pertama saya lap. Hari kedua saya cek, apanya yang dibersih nih? Nggak ada yang kotor kok. Kok disuruh setiap hari dibersihin senjata? Saya abaikan, enggak ini masih bersih nih. Terus periksa lagi hari ketiga, masih bersih nih, untuk apa? Tapi saya lihat teman-teman gosok gitu kan, saya abaikan gitu. Karena saya merasa bahwa ini bersih, pasti masih bagus. Terus hari keempat baru saya bersih. Kemudian hari kelima, enggak bersih lagi. Jadi begitu aja, kadang bersih, kadang enggak. Ini masih bagus, saya cek itu bagus kok ini. Dan begitu kan dikasih tahu awalnya sama tentaranya. Bersih ini ya, awas nanti. Kalau nanti senjatanya bermasalah, dihukum. Itu kan, oh iya tenang aja semua, siap begitu. Saya juga pikir, oh ini bagus ini. Pas hari latihan tembak, ya, latihan tembak. Wow, ada juga cewek-cewek itu sampai ketakutan kan, dengingan peluru itu, dung dung.
Saya lihat, wah ini. Begitu giliran saya, ayo kamu. Ya, saya tembak itu kan. Tembak begitu. Apa namanya itu? Pelurunya itu nggak tahu entah kemana gitu pelurunya. Nggak lihat pelurunya. Langsung marah dia. Yang lain kan kena itu kan. Kan ada lingkaran itu loh. Kena di lingkaran itu. Tembak, ada yang melenceng sedikit, nggak apa-apa. Begitu giliran saya, kiri pun nggak kelihatan, kanan nggak kelihatan, nggak tahu kemana pelurunya. langsung marah komandannya. Kamu kurang ajar, pasti kamu nggak bersih ya? Nggak Pak, bersih. Kamu bohong, kamu kurang ajar kamu. Saya bohongin, takut dihukum. Ya kan? Kamu nih bohong. Nggak, saya bersihin Pak. Kamu, untung nggak dihukum. Mungkin dia, kasihan juga anak itu. Cepat, gantiin senjata lain. Terus saya pakai senjata lain, baru kena. Benar, berarti salah saya. Gitu kan? Jadi ternyata harus dibersihkan. Ada tujuannya. Nah, senjata kita apa? Firman Tuhan. Jadi setiap hari kita perlu makan firman Tuhan. Makanya dia bilang tadi di ayatnya yang ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu. Yang pertama, arahkanlah. Ya. Kemudian apa? Ada kata simpanlah di hatimu. Nah, kalau setelah itu, setelah disimpan apa? Ada lagi satu kata sebenarnya, direnungkan. Di Mazmur pasal 1, renung orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini kesulitan kita, tapi mau kita belajar ya. Jangan baca firman Tuhan, baca segala pengetahuan, habis itu pergi hilang. Gak bisa. Harus direnungkan, disimpan, direnungkan. Karena kalau tidak direnungkan, mau pengetahuan kita tahu Kejadian sampai Wahyu, jadi pengetahuan, itu juga masalah bagi kita. Makanya kan debat-debat di YouTube itu kan begitu. Hanya pengetahuan, tidak merenungkan. Yang merenungkannya apa? Kebaikan Tuhan. Ingat, baca firman Tuhan harus dilihat dari sisinya kita ini sekarang berada di mana. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kita hidup di dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, lihat melalui salib. Sebelum salib atau setelah salib. Ya. Dulu saya baca firman Tuhan disamain saja. Kejadian sampai Wahyu. Makanya ya di dalam kalau di Kejadian sampai Wahyu kisah-kisah orang Israel, bagaimana Tuhan menghukum mereka dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya kita terapkan di dalam kehidupan kita, orang percaya. Kalau kita berbuat salah, Tuhan menghukum kita. Padahal kita hidup di bawah perjanjian baru, perjanjian yang lebih baik, luar biasa. Kalau perjanjian lama, kenapa lebih baik? Berarti yang lama baik apa enggak? Baik. Terus letaknya di mana masalahnya? Masalahnya di orangnya. Orangnya tidak mampu untuk melakukan firman. Kenapa? Kedagingan kita. Jadi orang pada zaman perjanjian lama, mereka serius. Serius, sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi tetap nggak bisa. Semakin mereka serius, semakin gagal mereka. Kalau kita semakin serius, semakin hidup. Makanya firman Tuhan bilang, Tuhan membuka jalan yang baru dan hidup. Semakin kita datang ke Tuhan, semakin hidup kita. Sebaliknya, semakin jauh dari Tuhan, semakin mati kita. Kalau dalam perjanjian lama, dua-duanya, mau maju juga tetap mati, mundur juga tetap mati. Iya kan? Makanya hukum yang mematikan. Saudara baca di 2 Korintus, di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Hukum yang mematikan, hukum Taurat itu hukum yang mematikan. Karena tidak ada manusia yang bisa mampu melakukan. Sedangkan hukum perjanjian baru itulah hukum roh, hukum Kristus, hukum kasih karunia yang memerdekakan kita. Amin. Nah, jadi sangat penting bagi kita. Hati kita selalu isi dengan firman Tuhan, dengan firman kasih karunia. Alkitab berkata, aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia yang membangun kamu, yang menghidupkan kamu. Apa maksudnya firman kasih karunia? Itu firman kasih karunia, itu adalah firman, itu pribadinya Yesus sendiri. Allah yang mengutus Yesus. Berarti kita dengar apa yang Yesus katakan. Yesus tidak pernah menghukum orang kan?
Pernah nggak Yesus menghukum orang? Nggak pernah. Orang berdosa Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan tidak mengancam orang yang sudah percaya maksudnya. Kalau yang belum percaya ya tetap aja di bawah penghukuman. Karena ketidakpercayaan. Ingat tuh, Tuhan tetap menghukum orang yang tidak percaya. Kapan dihukumnya? Nanti pada saat di hari penghakiman. Tapi kalau sudah percaya tidak ada penghukuman. Mau hukum apa namanya sudah percaya? Bayangkan, sini kamu. Ya, aku menghukum kamu. Kenapa? Aku kan sudah percaya Tuhan. Oh sudah ya? Oh sudah nggak jadi kalau gitu. Ya kan? Masa Tuhan begitu? Enggak kan? Tapi kan seolah-olah kan begitu kan? Tapi kalau misalnya tetap dia percaya bahwa Tuhan menghukum, Tuhan nggak perlu tanya, sini kamu, aku menghukum kamu. Dia nggak bisa jawab karena memang dia percaya bahwa Tuhan menghukum dia. Dia akan bertanggung jawab akan kepercayaannya, ucapannya. Kalau dia bilang, Tuhan tetap menghukum kita kok kalau kita berbuat dosa. Nah, nanti itulah yang terjadi nanti. Mau nggak seperti itu? Ya enggak kan? Tuhan itu tidak menghukum lagi orang yang sudah percaya. Kalau dihukum itu, misalnya, ini, misalnya contoh, duduk aja di situ. Ya. Kamu pergi ke sana ya. Nggak mau om. Wah, aku hukum kamu. Nah itu karena dia nggak mau. Tapi kalau dia mau, ngapain dihukum lah gitu. Kira-kira gitu aja lah, ya kan. Kalau kita sudah percaya, berarti nanti pertanyaannya begini. Loh, berarti semua, kan banyak orang percaya di luar sana. Apakah mereka tidak dihukum lagi? Pokoknya ya percaya saja, percaya. Percaya iman itu, orang beriman itu pasti ada tindakan. Perbuatan penting nggak? Penting sekali. Kalau iman tanpa perbuatan, maka iman itu mati. Tapi perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita masuk surga. Hanya oleh iman. Ya. Perbuatan penting, sangat penting supaya kita jangan salah. Berarti nggak penting dong. Nah ini ayat yang terakhir ya, buka ya. Supaya saudara bisa tahu bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah bukan perbuatan, tapi hanya oleh iman. Kita Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Coba perhatikan kalimat. Sungguh kata Roh, ini kata Roh Kudus, ya. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ingat, perbuatan menyertai kita. Kan jelas itu kalimatnya. Jadi kita bawa ini perbuatannya. Makanya kita di dunia ini berlomba-lomba datang ke Tuhan, melakukan hal yang baik, menolong orang, memberi persembahan, berdoa dan sebagainya itu. Itu karena kita akan membawa semua perbuatan itu. Tapi bukan perbuatan itu yang bawa kita ke surga, beda bahasanya kan? Tapi kita akan bawa, menyertai kita. Makanya jangan main-main dengan perbuatan. Nggak sia-sia perbuatan saudara kan, doa di sini, rajin ke gereja. Itu semua perbuatan. Kita akan bawa itu nanti. Karena kalau kita datang ke dunia ini, ada bawa sesuatu nggak? Enggak kan? Telanjang kan kita. Sama dengan orang ke luar negeri, cari apa dia? Cari duit kan? Bawa duit nggak dia ke luar negeri? Orang cari duit, berarti bawa duit nggak? Enggak kan? Enggak bawa duit, bawa ya sekedar makan, minum. Tapi orang istilahnya kan tidak bawa duit. Pulangnya bawa duit. Sama, kita datang ke dunia ini telanjang, pulangnya harus bawa sesuatu. Gitu logikanya. Harus bawa sesuatu. Kalau nggak begitu, ya nggak ada dong gereja selama ini. Nggak ada orang Kristen, nggak ada yang mau beritakan Injil kemana-mana. Ngapain menyerahkan diri sampai difitnah orang, di lehernya dipotong, kematian kayak rasul-rasul zaman. Untuk apa? Karena mereka tahu bahwa perbuatan itu sangat penting. Karena itu hari ini,
Beritakan kabar baik kepada orang-orang. Karena saudara akan membawa nanti perbuatan saudara. Jangan tadi itu, malah kepahitan, sakit hati. Nah terus, masa kita bawa kepahitan ke surga? Di surga tidak ada kepahitan. Yang di sana itu sukacita, bersuka. Kita akan pesta. Dan Yesus datang untuk mengambil pengantinnya, mempelainya. Kita bawa sesuatu kepada Tuhan. Kita akan dimahkotai sesuai dengan perbuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini lekatkan hatimu kepada kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mempengaruhi kita untuk kita tidak fokus kepada Kristus dan karyanya yang selesai di kayu salib. Karena itu jaga hati kita, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.